Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Rahayu Mulia. Hari ini kita mau sharing tentang persiapan Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menurut pengertian, wukuf berarti berhenti. Menurut istilah, wukuf adalah berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram atau sejenisnya dalam waktu antara tergelincir matahari pada 9 Zulhijjah atau hari Arafah sampai terbit fajar hari Nahar 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji. Jamaah yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Haji itu hadir di Arafah. Barang siapa yang datang pada malam hari Ja'in 10 Zulhijjah sebelum terbit fajar, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan haji. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abdurrahman bin Ya'mar radhiyallahu an. Wukuf dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jamak qashar takdim zuhur dan asar. Waktu dilaksanakan dalam suasana tenang, khusyuk dan tawadu kepada Allah. Wukuf dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Selama wukuf, jamaah memperbanyak zikir, istighfar, salawat, dan doa sesuai sunnah Rasulullah SAW. Dalam melaksanakan wukuf, seorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Karena itu, perempuan yang sedang haid atau nifas boleh melaksanakan wukuf. Jamaah haji yang sakit dan berada dalam perawatan di rumah sakit atau KKHI dan memungkinkan dibawa ke Arafah bisa melakukan wukuf lewat proses safari wukuf. Jamaah haji tiba di Arafah pada 8 Zulhijjah. Sementara wukuf sebagai rukun haji dilaksanakan pada 9 Zulhijjah. Selama menunggu wukuf, jamaah hendaklah berzikir, membaca Al-Quran, talbiyah, dan berdoa. Pada 9 Zulhijjah ba'da zawal atau setelah matahari tergelincir, dimulailah wukuf. Jamaah haji melakukan wukuf hingga maghrib. Selama wukuf, jamaah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Mendengarkan khutbah wukuf. 2. Masuk waktu wukuf yang ditandai dengan azan waktu zuhur. 3. Melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak qashar takdim. 4. Melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan zikir dan doa, boleh secara berjamaah atau sendiri-sendiri. Selanjutnya, memperbanyak zikir, membaca talbiyah zikir, membaca Al-Quran, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah dengan khusyuk dan tawadu. Selanjutnya, kita akan melihat tempat kita mabit di Mina. Ini dia tempat kita mabit di Mina. Tenda-tenda Mina berjejer-jejer rapi dengan tenda yang kerucut. Setelah tiba di Mina, seluruh jamaah haji melakukan aktivitas seperti memasuki tenda yang telah disiapkan lalu beristirahat, menunggu proses melontar jamarah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan. Melontar jumrah kubroh atau akobah pada 10 Zulhijjah sebanyak 7 kali lontaran. Jamaah haji Indonesia melontar jamarat di lantai 3, kecuali jamaah haji yang melaksanakan mabit di maktab 1 sampai maktab 9 melontar jamarat di lantai dasar. Nah, di tenda Mina ini, satu tenda kita akan tidur bersama-sama sekitar 100 sampai 200 orang jamaah. Jadi diharapkan setiap orang bersabar dalam melaksanakan kegiatan wukuf di Mina sembari menunggu waktu lontar jamarah. Untuk kloter 55, kita dapat di tempat yang cukup strategis, dekat dengan exit gate emergency dan dekat dengan toilet. Nanti kita akan melihat bagaimana suasana toiletnya. Mabit di Mina. Hukum mabit di Mina adalah wajib.
Sebagian besar jamaah mabit di perkemahan Haratul Lisan di Mina. Sebagian lagi mabit di perluasan Mina atau Mina Jadid. Perkemahan Mina Jadid merupakan perluasan dari perkemahan Mina. Mabit di perluasan Mina termasuk Mina Jadid diperbolehkan dan hukum mabitnya sah. Memanfaatkan waktu mabit di Mina sebaik-baiknya dengan terus bermujahadah, memelihara jiwanya yang telah bersih agar tidak menghalalkan hal-hal apa saja yang telah diharamkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, menjauhkan diri dari godaan syaitan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan pada saat puncaknya dapat menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah. Di sini juga kita akan melakukan persiapan untuk melontar 3 jamarah, yaitu sugro, wusto, dan kubro atau akobah, masing-masing 7 kali lontaran pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selama mabit di Mina, kita akan melakukan melontar jumroh. Melontar jumroh adalah untuk mengagungkan asma Allah. Karenanya jamaah pada saat melontar harus penuh dengan rasa santun, tidak dengan emosi, tidak saling menyakiti secara fisik, baik dengan cara berdesak-desakan, saling berebut tempat, dan lain-lain. Jamaah hendaklah melempar dengan menggunakan batu kerikil dan tidak menggunakan batu besar karena bisa membahayakan orang lain. Melontar jamarah dilakukan dengan cara melontar batu kerikil ke dinding marma, memastikan batu kerikil mengenai dinding marma, kemudian masuk ke lubang marma. Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari maghrib sampai dengan terbit fajar. Batas waktu mabit di Mina paling sedikit jamaah mendapatkan sebagian besar waktu malam. Menurut sebagian besar ulama, mabit di Mina sah selama jamaah hadir di Mina sebelum fajar kedua terbit. Nah, berikut ini adalah gambaran dari toilet yang ada di Mina. Ini lagi kosong, tapi kalau lagi penuh, padat banget.